Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih mengirob kalimat yang di dalamnya ada khobar jumlah, yaitu khobar jumlah fi'liyah. Allahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk, tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Kita lihat di dalam kalimat ini ada mubtada, yaitu lafzul jalalah, kata Allah. Setiap ada mubtada berarti ada khobarnya. Di mana khobarnya di sini? Mari kita lihat. Allahu mubtada, ya. Allah itu lafzul jalalah. Dia mubtada itu dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan ismun marfu'un fi awwali jumlah. Dia adalah isim. Kata Allah ini isim. Dari mana kita tahu kata Allah ini isim? Ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Marfu'un, setiap mubtada marfu'. Marfu' itu identik dengan dhammah. Fi awwali jumlah, di awal kalimat. Ya, kata Allah ini terletak di awal kalimat dan dia marfu', maka inilah yang menandakan bahwa kata Allah ini adalah mubtada. Mubtada itu pokok kalimat. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa mubtada itu adalah al-ismul marfu' al-'ari 'anil awamiril lafziyati. Bahwa mubtada adalah isim, sama yang marfu', sama juga al-'ari yang kosong, yang sepi, 'anil awamiril lafziyah, dari amil-amil lafaz. Sebelumnya tidak ada amil-amil yang mungkin bisa menasabkan kata Allah dan juga mungkin bisa mengkhafatkan kata Allah. Jadi kosong, tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang mengkhafatkan, yang kosong dari amil-amil lafaz. Marfu', setiap mubtada marfu', wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena kata Allah ini isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Zahiru 'alal akhir, jelas di akhirannya. Kenapa jelas di akhirnya? Bunyinya u, karena kata Allah ini akhirannya bukan alif, bukan isim maksur ini. Dan juga akhirannya bukan ya, bukan isim manqus. Kalau akhirannya alif isim maksur, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Begitu juga apabila akhirannya ya, dia isim manqus, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira, yang digantikan dengan alif atau digantikan dengan ya. La itu harfu nafyin, huruf negatif, huruf yang menyangkal. La amala lahu, tidak ada tugasnya, tidak ada fungsinya. Berbeda dengan la munahyin, lam yang melarang. La tajlis, la tanam, la tadhhab, la takhruj, la taftah. Itu amalnya adalah menjazamkan. Tapi kalau la ini hanya huruf nafyin, harfu nafyin, huruf yang menyangkal saja, ya. Tidak ada fungsinya, tidak ada tugasnya. Mabniun 'ala sukun, dia mabni 'ala sukun. Mabni 'ala sukun, kita lihat huruf yang terakhir adalah alif. Setiap alif itu harokatnya adalah sukun, ya. Arti la di sini bukan jangan, tapi terjemahannya adalah tidak. Maka kalau terjemahannya jangan, maka dia disebut dengan harfu nahyin. Tapi karena terjemahannya tidak, disebutlah dia harfu nafyin. Kemudian yahdi tadi artinya menunjuki atau memberi hidayah. Fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Fi'il mudhari' adalah setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan atau akan datang. Jadi terjemahan setiap fi'il mudhari' itu bisa akan, bisa sedang dilakukannya. Walabudda an yakuna mabdu'an, dan selalu harus diawali biharfin min ahrufil mudhari', dari salah satu huruf mudhari', yaitu wal hamzah wan nun wal ya wat ta, ya. Dan fi'il mudhari' itu harus diawali dengan salah satu huruf mudhari'. Apa saja itu? Hamzah, nun, ya dan ta. Kita lihat di sini dia diawali oleh huruf ya. Maka ini dikatakan dengan fi'il mudhari'. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il mudhari' adalah makana fi awwali ihda az-zawaidil arba', apabila salah satu huruf awalnya itu adalah ada huruf tambahan, ya. Yajma'uha qauluka, perkataanmu mengumpulkannya. Ana itu terkumpul dalam sebuah perkataan, yaitu ana itu hamzah, nun, ya dan ta. Kita lihat di sini huruf ya, maka inilah yang menandakan bahwa fi'il ini adalah fi'il mudhari'. Marfu'un, ya, setiap fi'il mudhari' itu simbol dasarnya, rumus dasarnya adalah marfu'.
Bitajarrudihi an ahadin nawasibi. Yang apabila dia kosong dari alat-alat yang menasabkan, karena dia kosong dari alat-alat yang menasabkan. Sebelum kata ihadi ini tidak ada alat yang menasabkan. Alat yang menasabkan itu kita sudah belajar ada 8 ya, an, lan, idan, kai dan seterusnya. Awil jawazimi, atau alat-alat yang menjazamkan. Tidak ada alat-alat yang menjazamkan sebelumnya ya. Kita sudah belajar alat-alat yang menjazamkan itu ada 18, ada lam, lamma, alam, alamma dan seterusnya ya. Kalau ada yang menasabkan, maka ini jadi mansub ya, an yahdiya. Tapi kalau ada alat yang menjazamkan, lam yahdi, dibuang huruf ilahnya, dibuang huruf yadi. Wa alamat raf'ihi dhammah muqaddarah, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, bukan dhammah zahirah ya, karena akhirannya di sini huruf ilah, huruf ya. Alal akhir disiqal, ya di akhirannya karena berat ya, asalnya itu yahdiyu. Tapi karena berat kita orang Arab mengucapkannya, karena ya ini sebelum ya itu berharokat kasrah, maka dibuatlah ya berharokat sukun. Kenapa? Listiqal, karena berat. Fa'iluhu dhamirun mustatir ya, yahdi ini fi'il, tapi kita lihat tidak nampak fa'ilnya. Fa'ilnya di mana? Tersembunyi, mustatir, jawazan ya, menyembunyikannya hukumnya boleh di sini jawaz. Takdiruhu huwa ya, takdirnya adalah yang dikira-kira fa'ilnya itu adalah huwa. Huwa itu artinya dia ya, dia laki-laki. Huwa itu ya'udu ilal mubtada, ya'ud kembali kepada mubtada, kembali kepada kata Allah ya. Kemudian wal jumlatul fi'liyah, dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah al jumlatul lati tatarakkabu min fi'lin wa fa'il, yaitu kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. La yahdi fi mahalli raf'in, yaitu kata la yahdi yang tidak menunjuk itu dalam tempat rafa, menempati tempat rafa ya, karena i'rabnya ini i'rab mahalli ya, karena dia tidak berupa mufrad, tetapi dia berupa ghairu mufrad, terdiri dari fi'il dan fa'il, terdiri dari jumlah fi'liyah. Khobarul mubtada, jadi jumlah fi'liyahnya itu menjadi khobar mubtada, khobar dari kata Allah ya. Inilah materi mengirab kita, yaitu kalimat yang di dalamnya ada khobar mubtada, tapi khobarnya itu berbentuk jumlah fi'liyah, berbentuk kalimat yang di dalamnya ada fi'il dan fa'il, yaitu kata yahdi fi'ilnya ya. Wa dhamirul fa'il al-mustatir huwa rabitul khabar bil mubtada, dan kata ganti yang fa'il tersembunyi huwa rabitul khabar, dia adalah pengikat, penghubung khabar dengan mubtada. Dan lihat tadi ada fi'il yahdi, otomatis setiap ada fi'il maka ada juga lah fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, yaitu huwa ya. Kalau sudah ada fi'il dan fa'il, dan fi'il dan fa'il itu dinamakan dengan jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah inilah yang menjadi khobar dari mubtada. Kemudian al-qaum, al-qaum itu artinya kaum ya, kaum. Maf'ulun bihi, dia maf'ul bih, objek. Objek itu maf'ul bihi itu ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yaitu isim yang mansub. Al-qaum itu isim. Dari mana kita tahu ada al di awalnya? Dia mansub, setiap maf'ul bihi itu mansub. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Kita lihat dia dikenai oleh perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yahdi ya. Pelakunya siapa? Pelakunya tadi dhamir mustatir, yaitu huwa. Mansubun wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah zahirah alal akhir. Kita lihat tanda nasabnya adalah fathah, sudah fathah zahirah lagi, jelas bunyinya ma ya. Wa huwa man'ud, dan dia adalah man'ud. Man'ud itu adalah isim yang diikuti oleh isim sesudahnya. Az-zalimina, az-zalimina itu na'tun lil maf'ul bihi, na'at untuk maf'ul bih, na'at itu mengikuti man'udnya. Kalau man'udnya itu pakai al ma'rifah, maka na'atnya juga pakai al, pakai ma'rifah ya. Tapi berbeda di sini. Kita lihat al-zalimina ini jamak mudzakkar salim, sedangkan ini kita lihat dia adalah isim mufrad. Kenapa bisa seperti ini? Karena kata al-qaum ini adalah isim jamak. Walaupun dia isim mufrad, tapi isim mufradnya ini bermakna isim jamak. Al-qaum sebenarnya jamaknya aqwam, tapi karena kaum bermakna jamak, bermakna banyak, maka az-zalimina ini bisa dibuat na'atnya
Naatnya ini menjadi bentuk atau berupa jamak muzakkar salim. Insyaallah untuk pembelajaran tentang isim jamak ini nanti kita akan buat video khusus insyaallah. Na'tun lil maf'ul bihi, dia na'at atau mengikuti maf'ul bih, mengikuti kata al-qaum. Wa na'tul mansub, mansubun, dan na'at yang mansub itu mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya, dan tanda nasabnya adalah ya. Kita lihat tanda nasabnya al-ya. Niabatan 'anil fathati, pengganti atau mewakili daripada fathah. Setiap nasab itu simbol nasabnya adalah fathah, tapi karena ini bukan isim mufrad, maka tanda nasabnya ya. Apa dia ini? Li'annahu jam'ul mudzakkar salim, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu adalah sesuatu yang bermakna lebih dari dua dan akhirannya waw dan nun atau ya dan nun. Az-zalimuna atau az-zalimina, ya. Wan nunu iwadun, dan nunnya ini adalah pengganti. Pengganti apa? Anit tanwin fil ismil mufrad minhum, pengganti pada isim mufradnya. Isim mufradnya adalah zalimun, ada tanwin di situ ya. Tanwin itulah yang digantikan oleh jamak mudzakkar salimnya. Az-zalimuna atau az-zalimina, nunnya ini adalah mengganti tanwin pada bentuk isim mufradnya. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.